semi sintetis yang dapat menyebabkan 3 hal. Yang pertama adalah perubahan atau penurunan kesadaran. Nah, makanya adik-adik sekalian, selalu kalau kita menyaksikan mereka yang menyalahgunakan narkotika, maka efek yang ditimbulkan adalah halusinasi, ya kan? Bisa dibayangkan ya adik sekalian, kalau kemudian seorang pilot misalnya yang menyalahgunakan narkotika dan kemudian dia berhalusinasi, luar biasa bahayanya. Yang kedua adalah bisa menghilangkan efek rasa sakit, nah, bisa menghilangkan rasa sakit. Nah, narkotika ini adik-adik sekalian, kita berbicara terkait dengan penyalahgunaan. Karena kenapa adik-adik sekalian? Menurut undang-undang bahwa narkotika ini adalah zat yang juga punya golongan-golongan. Yang golongan pertama adik-adik sekalian adalah golongan yang tidak bisa digunakan kecuali hanya untuk ilmu pengetahuan. Ya kan? Itu pun di bawah pengawasan atas izin pemerintah tentunya adik sekalian. Yang kedua adalah golongan yang sudah bisa digunakan dalam dunia medis. Nah, itulah dalam dunia operasi misalnya, ya kan? Kalau ada yang ibu-ibu yang sesar, itu digunakan, tapi dalam penguasaan dokter. Nah, dan yang ketiga adalah golongan yang lebih di bawah lagi adik sekalian, yang juga bisa digunakan dalam dunia medis. Kita lanjut adik sekalian. Di Kabupaten Muna, saya ingin sampaikan saja bahwa jenis narkotika yang paling banyak digunakan adalah sabu-sabu. Untuk itu tolong kita bermitra adik sekalian. Besok-besok mungkin ada yang mengetahui terkait dengan ini, silahkan disampaikan kepada aparat, ya kan? Apakah kepolisian, BNN dan aparat terkait lainnya, untuk kita bekerja sama, ya. Kita bekerja sama melakukan pemberantasan terhadap mereka. Nah, untuk itu adik sekalian, sekali lagi kami sampaikan bahwa narkotika ini sangat berbahaya dan dapat menghambat prestasi kita semua adik sekalian. Ingat, saya ingin sampaikan di tempat ini, bahwa saat ini adik sekalian, Anda mau masuk kuliah, ya kan? Mau jadi dokter misalnya, atau menjadi sarjana yang lain pun, saat ini ketika akan masuk di kampus, maka sudah harus ada surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika, ya kan? Jadi dites dulu adik-adik sekalian. Mau jadi polisi misalnya, mau tes PNS misalnya, itu sudah harus ada surat keterangan itu adik-adik sekalian. Beberapa saat yang lalu di kantor kami itu sampai ramai sekali orang. Kenapa? Karena mereka yang mau masuk kuliah dan lain sebagainya itu sudah harus ada surat keterangan itu. Makanya saya katakan, mulai saat ini adik-adik sekalian, jangan ada yang menyalahgunakan. Kasih keras dong. Jangan ada yang menyalahgunakan. Jangan ada yang menyalahgunakan. Ya, baik. Adik-adik sekalian, di tahun 2020 kemarin sudah diadakan survei Kota Tanggal. Kabupaten Muna masuk dalam peringkat ke-36 dari 173 kabupaten kota. Kenapa sampai kita peringkat 36 adik sekalian? Karena dari banyak instansi, dari banyak sekolah yang ada di Kabupaten Muna, dari banyak organisasi masyarakat, mereka sudah berpartisipasi dan tanggap terhadap penyalahgunaan narkotika. Untuk itu kami berharap kepada teman-teman semua, termasuk para calon siswa SMA Negeri 2 Rahayu ini, untuk kita bekerja sama adik sekalian. Besok-besok adik-adik ini yang akan menjadi pengurus OSIS, ya. Bahwa kemudian permasalahan narkotika adalah permasalahan yang perlu kita basmi mulai dari sekolah kita. Sepakat? Untuk itu besar harapan kami adik sekalian kepada adik-adik semua ini yang nantinya akan menjadi para pengurus di kelas misalnya, di OSIS misalnya, di musalah misalnya, ya kan? Atau kelompok ilmiah remaja, tolong kita bisa bekerja sama. Karena kenapa? Biasanya anak muda itu, pelajar itu yang punya waktu yang lebih, ya kan, untuk kita bekerja sosial seperti ini sekalian. Kalau kemudian kita tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk uang,
paling tidak kita mendapatkan imbalan dalam bentuk pahala tentunya ya sekalian. Ya toh, bersepakat tidak ini? Sepakat? Nah, karena kenapa ya sekalian? Teman-teman kita sudah tahu ini, bahwa kalau kemudian kita menyampaikan kebaikan terhadap satu orang, ya toh, maka kemudian orang itu menyampaikan lagi kepada orang yang lain lagi, maka selama pesan itu tersampaikan, kita juga yang menyampaikan ini itu mendapatkan pahala tentunya ya sekalian. Baik, mungkin itu, dan kami berharap dari BNN tentunya kepada pengurus OSIS misalnya dan pengurus-pengurus organisasi di sekolah ini, kita bisa membangun jalinan kerjasama yang lebih baik. MPLS hari ini adalah salah satu program yang sangat baik tentunya. Kenapa? Karena kita bermitra nih sekalian. Mungkin besok-besok ada lagi program yang lain. Apakah Porseni yang kemudian dalam kegiatan Porseni itu ada lomba debat bahasa Inggris terkait dengan narkoba misalnya, ya kan? Lomba pidato misalnya, lomba cerdas cermat misalnya, lomba puisi dan lain sebagainya. Ya, bahkan dalam kegiatan olahraga tentunya sekalian, yang dalam kegiatan olahraga itu bagaimana kemudian kita membangun nilai-nilai sportivitas tanpa narkoba di dalamnya. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari sekalian, karena masih ada lagi sesi selanjutnya. Saya mengutip kata-kata dari Napoleon Hill, seorang jurnalis Amerika, mengatakan bahwa kalau Anda tidak bisa melakukan hal yang besar, maka lakukanlah hal yang kecil dengan cara yang luar biasa. Upload dulu dong adik sekalian.